cukup banyak jurnal internasional dan dipresentasikan di konferensi internasional. Selanjutnya izinkan saya atas nama tim pembimbing membacakan laporan pertanggungjawaban Promovendus Muhammad Fakhrudin dengan NIM 3011708 dengan judul disertasi Model Matematika Transmisi Denggi yang melibatkan faktor mobilitas dan iklim dengan metode klasterisasi. Disertasi ini telah diselesaikan oleh Promovendus dengan baik, dengan hasil yang memuat substansi matematika yang cukup canggih, baik dalam aspek analitik maupun numerik, dan telah menampilkan relevansi dengan kondisi real di lapangan. Selama ujian tertutup yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2020, materi disertasi telah dibahas dan dikomentari secara komprehensif. Masukan-masukan yang sangat berharga dari tim penilai sangat bermanfaat untuk menampilkan disertasi ini dalam bentuk yang lebih optimal. Selama riset dan penulisan disertasi, Promovendus telah melakukan berbagai kegiatan kesekolaran, sebagaimana layaknya yang dituntut bagi seorang doktor di bidang matematika. Di antaranya, presentasi di 4 kegiatan seminar dan konferensi baik di tingkat nasional dan internasional, publikasi 7 buah yang sudah publish, 3 di antaranya adalah publikasi di jurnal Index Scopus, 2 dari 3 ini sebagai first author, kemudian 3 publikasi di Communication and Biomathematical Sciences, ya. Ini Sinta 2, dan 1 publikasi di AIP Conference Proceeding, kemudian 3 artikel yang sudah disubmit untuk jurnal internasional. Proses pengajuan haki ini jarang sekali diperoleh di Matika yang terkait dengan early warning berbasis data iklim dan denggi di Jakarta telah berhasil diperoleh dengan chair-nya di sini adalah Dr. Adasena, dan hasil penggunaannya ini telah ditampilkan di website BMKG dengan http dpd.bmkg.go.id yang diupdate setiap minggu. Ya. Research networking telah dilakukan oleh Promovendus dengan melakukan visiting research di Universitas Koblenz, Jerman pada bulan Juni-Juli 2018, dan ini didanai oleh WCU Grand ITB. Kemudian networking di tingkat nasional ini telah dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BMKG, dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI dalam rangka membangun early warning system berbasis web dengan memanfaatkan informasi data iklim dan insiden denggi. Kemudian Saudara Promovendus juga aktif di SimCovid, ya, ini ada simulasi dan kemudian COVID-19 di Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Nuning Nuraini untuk memberikan informasi dan simulasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, dan hasilnya dapat dilihat di simcovid.gihub.io. Secara substansial, hasil disertasi memuat kajian orisinal baik dari kemasan real yang belum dikaji oleh peneliti lain, kecanggihan model matematika, demikian juga relevansinya dengan pemahaman penyebaran, pencegahan, dan penanggulangan denggi, dan kajiannya yang meliputi penggunaan di lapangan dalam bentuk early warning system. Hasilnya diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya
sebagai sebuah disertasi seperti yang telah ditunjukkan dalam berbagai publikasi di jurnal Bravery. Dengan ini, kami tim pembimbing mengusulkan diselenggarakannya sidang terbuka untuk Promovendus Muhammad Fakhrudin. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promotor. Sekarang saya akan mempersilahkan Promovendus hadir dalam sidang promosi ini. Sudah masuk, Saudara Promovendus? Sudah, Pak. Pak, ya? Itu ada Kaprodi juga, Pak. Mau Bu Intan, ini mau masuk tadi. Pak Intan ya? Oke. Bu Intan. Ya, oh, oke. Ya. Bu Intan, maaf. Ya, baik. Saudara Promovendus, apakah Saudara sehat dan siap untuk melaksanakan promosi sidang terbuka ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Saudara Promovendus, Saudara diberi kesempatan menyampaikan hasil penelitian Saudara dalam waktu 20 menit. Saya mohon menjaga waktunya karena akan dilanjutkan dengan sanggahan atau pertanyaan. Saya persilakan. Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat dengan nas. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ketua Sidang, tim promotor, tim penyanggah, dan perwakilan SPS ITB, kepada orang tua dan keluarga yang sedang menyaksikan di rumah, kemudian pada jajaran Sivitas Akademik Universitas Pertahanan dan teman-teman sekalian yang menyaksikan secara online. Di sini saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Model Matematika Transmisi Denggi atau DBD melibatkan faktor mobilitas dan iklim dengan metode klasterisasi. Dalam menyelesaikan disertasi ini, saya di bawah bimbingan Profesor Dr. Edi Suwono dari ITB, Dr. Nuning Nuraini dari ITB, Dr. Ada Senasa Pahliwakan dari BMKG. Kemudian berikut merupakan latar belakang pemilihan topik disertasi ini. Pertama adalah dengue merupakan salah satu penyakit yang sering mewabah di daerah subtropis maupun tropis seperti di Indonesia. Kemudian orang yang terinfeksi dengue memungkinkan akan meninggal dunia apabila tidak ditangani secara tepat. Karakteristik dari penyebaran virus dengue ini juga berbeda dengan virus influenza atau COVID-19 yang sekarang sedang outbreak di berbagai negara. Jika kita lihat pada gambar berikut ini, terdapat 5 daerah yang dihubungkan oleh mode transportasi, di mana di masing-masing daerah terdiri atas manusia, kemudian dengan populasi nyamuk, dan parameter iklim atau background lingkungan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian daerah-daerah tersebut dihubungkan dengan mode transportasi sedemikian sehingga bisa berpeluang atau membawa virus manusia yang terinfeksi di satu daerah bisa menginfeksi atau membawa virus ke daerah yang lain dengan mobilitas dalam hal ini. Kemudian jika kita lihat dari persamaan awal atau model awal host vector oleh Esteva seperti formulasi di atas ini, salah satu solusi dari model ini bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Kemudian juga disajikan di sini data kejadian dengue di Kota Bandung. Jika kita lihat di sini akan muncul pertanyaan bagaimana cara kita untuk memvalidasi model supaya model itu representatif dengan data yang ada di lapangan seperti itu. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah di sini kita mengambil data dari salah satu rumah sakit di Bandung, yaitu Rumah Sakit Santo Borromeus. Kemudian kita simulasikan dalam bentuk spasialnya. Dalam hal ini warna-warni di sini warna merah, kuning, hijau, kemudian biru di sini merepresentasikan tingkat dari kasus
yang terjadi di masing-masing kecamatan. Kemudian jika kita lihat lagi daerah atau kecamatan yang paling sering berwarna merah, kuning atau terindikasi tinggi akan kasus demam berdarah dengue ini dapat dilihat di daerah Toblong di sini. Kemudian nantinya kita akan menginvestigasi terkait daerah mana yang menjadi source of infection atau daerah pusat yang pusat infeksinya seperti itu. Hal ini bertujuan untuk keperluan intervensi selanjutnya. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk memvalidasi dari model yang telah dibuat. Kemudian yang kedua adalah mengkonstruksi model demam berdarah dengue dengan iklim. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkan atau mencari hubungan keterkaitan antara kejadian demam berdarah dengue dengan iklim. Kemudian yang keempat untuk menentukan batas tingkat kasus, kapan suatu kasus demam berdarah dengue ini dikatakan rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Kemudian yang kelima untuk menganalisis keterkaitan model demam berdarah dengue atau kasus dengue dengan faktor mobilitas manusia. Kemudian yang keenam untuk mengkonstruksi model demam berdarah dengue, kemudian yang berkaitan dengan yang melibatkan faktor mobilitas sekaligus dengan iklim yang terintegrasi dengan metode klasterisasi. Kemudian yang ketujuh adalah menginvestigasi pola transmisi dengue secara spasial. Dan yang terakhir adalah untuk memprediksi kasus atau kejadian dengue sebagai upaya early warning system. Kemudian selanjutnya adalah berikut keterbaruan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi penelitian ini memperbarui atau melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya dari Chen tahun 2012, Putra dan Nur Aini pada tahun 2017, dan Thomas Scott pada tahun 2017 dengan Chen kemudian pada tahun 2018. Kemudian selanjutnya, berikut merupakan model Esteva Vargas pada tahun 1998 untuk memodelkan penyakit host vector. Nah, di sini bisa diterapkan untuk kasus demam berdarah dengue, di mana populasi manusia di sini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 subpopulasi, yaitu SH, IH, dan RH. Di mana SH merupakan populasi manusia yang rentan terinfeksi, kemudian IH merupakan subpopulasi populasi manusia yang terinfeksi, RH adalah populasi manusia yang sembuh dari infeksi. Kemudian untuk populasi nyamuk dibagi menjadi, yaitu nyamuk yang rentan terinfeksi, kemudian yang kedua adalah nyamuk yang terinfeksi. Jika kita lihat perubahan jumlah populasi dari sehat, populasi dari manusia yang sehat menjadi manusia atau manusia yang rentan menjadi manusia yang terinfeksi, itu dipengaruhi oleh interaksi antara manusia yang sehat dengan manusia yang terinfeksi. Kemudian di berikut ini R0 di sini merupakan basic reproduction number. Di sini merupakan ambang batas atau threshold untuk menentukan kapan suatu penyakit itu akan outbreak atau punah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya berikut ini adalah analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas di sini gunanya adalah untuk mencari parameter mana pada model yang paling sensitif jika delay-nya berubah sedikit seperti itu. Nah, tujuannya adalah parameter-parameter yang sensitif tersebut bisa dijadikan sebagai parameter kontrol untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Nah, dalam hal ini parameter yang sensitif adalah parameter gamma dan beta H, di mana gamma itu merupakan parameter laju kesembuhan orang yang sakit, kemudian parameter beta H merupakan laju infeksi. Kemudian selanjutnya adalah model stokastik. Jadi model stokastik di sini dikonstruksi untuk mengakomodasi faktor ketidakpastian pada transmisi dengue. Jika kita nyatakan X sebagai vektor dari populasi-populasi manusia dan nyamuk, maka kita dapat tuliskan model stokastik dari
penyebaran dengue ini pada persamaan dua ini, di mana W-nya merupakan vektor Brownian motion. Kemudian berikut ini adalah hasil simulasi model deterministik dan model stokastik berdasarkan data dari Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung pada tahun 2015 dan 2016. Jadi model deterministik itu direpresentasikan oleh garis berwarna biru dalam hal ini, di mana parameternya itu diambil dari optimasi sedemikian sehingga meminimumkan error antara solusi deterministik dengan data. Kemudian untuk yang hijau itu merupakan representasi dari solusi stokastik. Selanjutnya kita bisa lihat di sini hasil yang hitam ini, grafik hitam ini, kita bisa lihat jika jumlah nyamuk yang terinfeksi semakin banyak, maka akan mengakibatkan jumlah manusia yang terinfeksi juga makin banyak. Kemudian dalam hal ini selanjutnya dikonstruksi model dengue melibatkan faktor iklim. Jadi pada kajian model dengue yang melibatkan iklim ini dilakukan 3 pendekatan yang berbeda. Dalam hal ini model 1 ini pendekatan yang pertama yaitu pendekatan dari pendekatan model McKendrick pada tahun 1927, kemudian dimodifikasi oleh Thomas Scott pada tahun 2017, kemudian dari model host vector tersebut dengan asumsi jumlah populasi manusia dan nyamuknya konstan, maka model host vector tersebut dapat direduksi menjadi model host dalam 2 dimensi sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita ingin memasukkan faktor iklim ke dalam parameter beta, di mana direpresentasikan dengan fungsi sinusoida. Nah, selanjutnya sebelum kita menggunakan data, seringkali data yang tersedia di lapangan itu berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Contoh kasusnya ada di Kota Semarang dengan Kota Malang. Kota Semarang, data yang tersedia di Kota Semarang itu berbasis harian, sedangkan data yang tersedia di Kota Malang berbasis bulanan. Nah, sedangkan kita ingin menganalisis data ini pada basis mingguan. Nah, bagaimana caranya mengkonversi data dari data harian ke mingguan dan dari data bulanan ke mingguan? Untuk yang kasus konversi dari data harian ke mingguan, kita bisa gunakan akumulasi selama 1 minggu. Untuk kasus konversi data bulanan ke data mingguan, kita menggunakan atau kita mendefinisikan dulu masalah optimasi sedemikian sehingga hasil konversinya, jika akumulasi dari hasil konversinya akan dekat dengan data bulanan yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian dari data yang dihasilkan, hasil konversinya, kemudian kita olah dengan model sehingga berikut menghasilkan laju infeksi di kedua kota, Semarang dan Malang. Jika kita lihat dari hasil pendekatan ini, hasil model ini cukup baik dalam mendekati pola atau tren dari data kejadian dengue. Namun untuk tingkat akurasinya masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian pendekatan kedua, model dengue yang melibatkan iklim adalah kita gunakan, dalam hal ini kita menggunakan data Jakarta. Kemudian di sini kita bisa lihat data kejadian dengue di Jakarta 100.000 penduduk, bisa direpresentasikan pada gambar sebelah kiri atas. Kemudian data iklim yang digunakan pada analisis ini adalah data rainfall atau curah hujan dan data relative humidity atau kelembapan udara. Kemudian kita juga bisa lihat di sini bahwa korelasi tertinggi antara data dengue dengan data iklim itu terjadi di lag time 8 minggu. Kemudian selanjutnya kita mempropos 5 model, di mana model 1 ke model 2 itu selalu mengalami peningkatan. Dalam hal ini adalah errornya akan semakin mengecil dari model 1 ke model 2, model 3, dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan hasil ke model 5, di mana di model 5 ini kita juga mengintegrasikan metode clustering untuk
membagi atau melihat tingkat kasus kejadian denggi yang sedang, rendah, dan tinggi. Jadi tingkat kasus kejadian denggi yang rendah itu direpresentasikan dengan titik-titik yang biru, untuk yang sedang titik-titik berwarna hijau, untuk yang tinggi itu titik-titik yang berwarna merah di sini. Kemudian yang hitam itu merupakan hasil dari output model, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menentukan barrier atau batas antara kapan kasus itu dikatakan rendah dan sedang dengan sedang dan tinggi, seperti itu. Kemudian kita mempropos masalah optimasi sedemikian sehingga kita mencari batas yang meminimumkan error dari pendekatan hasil pendekatannya. Selanjutnya juga kita mempropos cara untuk melakukan prediksi. Itu. Kemudian model pendekatan yang ketiga dari kasus denggi yang melibatkan iklim di sini adalah kita menggunakan model host vector dengan mereduksi model host menjadi 2 kompartemen dan model vektor menjadi 1 kompartemen. Kemudian kita melibatkan faktor iklim ke dalam parameter-parameter manusia dan nyamuk di sini. Dalam hal ini pH, BPV, dan μV. Kemudian berikut merupakan hasil dari simulasi laju infeksi yang bergantung pada iklim atau BTH. Kalau jika dilihat di sini, untuk gambar yang kedua merupakan perbandingan antara data yang telah di-smoothing dengan output dari model. Kemudian di bawahnya juga disajikan prediksi kasus denggi untuk 60 hari mendatang. Kemudian selanjutnya adalah konstruksi model transmisi denggi yang melibatkan mobilitas sekaligus iklim yang terintegrasi dengan metode clustering. Nah, di sini faktor mobilitasnya itu masuk pada F1 fungsi di sini, F11, F21, F12, dan F22. Kemudian aspek iklimnya masuk pada parameter beta 1 dan beta 2. Kemudian selanjutnya ini merupakan data yang akan kita gunakan untuk validasi dari model tersebut. Jadi di sini kita menggunakan data Jakarta dan data Bandung. Yang sebelah kiri merupakan data Jakarta, yang sebelah kanan merupakan data Bandung dengan iklimnya. Kemudian berikut merupakan hasil fitting dari laju infeksi di masing-masing kota, yaitu kota Jakarta dan kota Bandung. Kemudian dengan menggunakan model 5 yang telah dikerjakan sebelumnya yang menggunakan clustering. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa pendekatan dari model ini dapat dikatakan cukup baik di kedua kota tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ide untuk mencari pola penyebaran spasial. Jadi ide ini untuk mencari daerah mana yang menjadi source of infection atau menjadi pusat dari penyebaran virus tersebut. Nah, idenya adalah setiap waktunya kita mencari daerah mana yang mempunyai kasus denggi tertinggi, kemudian kita gunakan analisis Fourier transform dan mendefinisikan masalah optimasi, non-smooth optimization, sedemikian sehingga kita akan memperoleh periodicity atau periode waktu penyebaran spasial dari daerah. Di sini kasusnya Jakarta diperoleh periodenya adalah 52 minggu atau sekitar tahunan, 1 tahun, seperti itu. Kemudian jika kita lihat di sini polanya ada di sebelah kanan, pola yang paling sering terlewati oleh kasus denggi tertinggi itu adalah Jakarta Pusat dengan 22 kali muncul dalam 1 periode. Kemudian berikut kesimpulan dari disertasi saya, yang pertama adalah hasil estimasi parameter tersebut sangat bergantung pada kondisi awal yang diberikan, sehingga akurasinya itu bergantung juga pada variasi data yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah salah satu perhatian utama dalam penelitian ini memperkirakan parameter laju infeksi dan membandingkan transmisi denggi antara 2 kota yang berbeda dengan latar belakang iklim dan lingkungan yang berbeda.
Kemudian model tereduksi dapat membantu menyederhanakan kompleksitas permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah karakteristik lingkungan, kegiatan sosial yang berada akan memberikan dampak yang berbeda terhadap infeksi dengue. Kemudian yang keempat, meskipun model yang direduksi dan metode operasi dapat memberikan hasil yang baik, namun model yang telah diajukan dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat ditingkatkan dalam sudut pandang akurasi. Kemudian yang kelima adalah mobilitas manusia itu merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap transmisi dengue. Mobilitas itu juga memberikan kesempatan atau peluang untuk individu terinfeksi menyebarluaskan virus ke daerah-daerah lain. Kemudian yang keenam adalah pola penyebaran spasial kasus dengue untuk kasus Jakarta menunjukkan korelasi yang cukup tinggi, di mana Jakarta Pusat itu diindikasikan sebagai wilayah force of infection, yang dalam hal ini dilewati sebanyak 22 kali pada satu periode siklus penyebaran spasialnya. Berikut merupakan publikasi dan kolaborasi yang saya lakukan selama menempuh program studi dokter di ITB. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promopendus. Hadirin yang saya hormati, sidang kita lanjutkan dengan sanggahan atau pertanyaan. Sebagai penyanggah atau penanya pertama, saya persilahkan penyanggah dari eksternal atau luar ITB, Bapak Profesor Asep Kuswandi Supriyatna dari Universitas Padjadjaran. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pertama saya ucapkan selamat kepada saudara Promopendus ya, yang hari sudah bisa melaksanakan sidang terbukanya. Saya baca di disertasinya, kemudian tadi juga dengarkan pemaparannya. Secara umum memang ini sangat banyak kontribusinya, gitu, sangat signifikan. Namun ada beberapa hal yang bagi saya itu masih ada semacam ya sedikit kontradiktif, perlu penjelasan mungkin itu ya. Yang pertama itu mengenai model ya, di dalam model yang melibatkan mosquito ini, nyamuk ini, itu diasumsikan bahwa di dalam konstruksi model itu tidak ada waktu inkubasi. Padahal di dalam disertasi itu disebutkan bahwa untuk bisa bereplikasi virus dengue itu di dalam tubuh nyamuk itu memerlukan 15 hari agar bisa kemudian infectious gitu, bisa menyebarkan. Nah, namun di dalam konstruksi modelnya itu sendiri itu diasumsikan bahwa masa inkubasi ini tidak ada. Nah, ini saya memerlukan penjelasan gitu dari Promopendus, karena model yang dibangun itu memperluas model SIR dari Esteban Vargas itu ya, dan itu adalah model SIR. Nah, kenapa tidak ada satu kompartemen ekspos di mana nyamuk itu sudah terinfeksi tapi belum berjalan sempurna inkubasi sehingga masih belum bisa menyebarkan. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga mengenai masalah yang sedikit itu terlihat seperti ada kontradiksi itu. Kalau berbicara data nyamuk itu apalagi kalau dikaitkan dengan musim, itu terlihat itu musiman, ya fluktuatif gitu. Jadi ada kalanya nyamuk itu banyak, kemudian ada kalanya juga sedikit. Itu erat kaitannya tadi dimodelkan dengan kelembaban dan juga suhu. Nah, namun di dalam analisisnya, ya, setelah berhasil membuat model SIR host vector, nah, di situ ada satu simplifikasi yang menyebutkan dalam simplifikasi itu diasumsikan bahwa kondisi nyamuk itu dalam keadaan steady state atau equilibrium. Artinya dari waktu ke waktu itu tetap jumlahnya itu. Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan jika kita melihat kaitannya dengan musim tadi. Seharusnya kan ada musiman ya, tidak steady state. Nah, ini hal yang kedua yang mohon juga ini bisa dijelaskan oleh saudara Promopendus, apakah atau sejauh mana validasi hasil jika dikaitkan dengan
asumsi ini. Kemudian yang ketiga, itu mungkin Prof. Venus bisa menjelaskan kaitan antara hasil studi yang ini dengan studi-studi yang sebelumnya, khususnya untuk yang di Indonesia. Karena studi pendekatan matematis untuk penyebaran demam berdarah ini bukan yang pertama itu ya, jadi sudah ada beberapa yang sebelumnya. Nah itu kaitannya seperti apa dengan model yang sebelumnya. Demikian Pak Ketua, ya, terima kasih. Belum ada suaranya? Ya, Mas. Oh ya, udah. Silakan. Baik, Pak. Untuk yang pertanyaan pertama terkait ya, terima kasih Pak Profesor Asep atas pertanyaannya. Untuk yang pertama itu terkait model tidak ada waktu, tidak melibatkan waktu inkubasi pada model expose di dalamnya. Jawabannya adalah yang pertama, alasan utamanya adalah terkait pada validasi model, di mana kita tidak mempunyai data lengkap, yaitu data expose yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, jika kita lihat pembangunan model pada mobilitas, jadi ini berkaitan dengan keperluan simplifikasi. Jadi dengan mobilitas, jika satu patch itu ada makin banyak kompartemen, kemudian di-extend menjadi N daerah, maka waktu komputasi atau dimensi yang dihasilkan untuk dianalisis akan semakin kompleks, kemudian memakan waktu komputasi yang cukup lama apabila dilakukan untuk N kota yang cukup banyak, seperti itu. Untuk yang pertanyaan pertama, kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait simplifikasi model di mana nyamuk dinyatakan pada kondisi equilibrium. Jadi yang pertama adalah berikut ini merupakan salah satu opsi untuk mengatasi keterbatasan pada validasi model karena minimnya atau hampir tidak adanya model data terkait nyamuk seperti itu. Kemudian yang kedua, mengingat lifetime dari nyamuk yang kecil jika dibandingkan dengan lifetime dari manusia, maka untuk kurun waktu yang cukup panjang, model ini dapat dijadikan sebagai opsi atau pilihan. Selain itu, tadi untuk pendekatan model Denggi dengan iklim, ada 3 pendekatan, di mana pendekatan 1 dan 2 tidak melibatkan nyamuk di dalamnya, tapi untuk pendekatan yang ketiga, faktor iklim itu juga dilibatkan pada kompartemen manusia dan kompartemen nyamuk. Itu Pak. Untuk yang pertanyaan ketiga terkait dengan kaitan antara studi yang telah saya lakukan dengan studi sebelumnya. Tadi sudah dipaparkan juga di awal. Yang pertama untuk pendekatan yang telah dilakukan oleh Putra dan Nur Aini pada tahun 2017 itu menggunakan model nyamuk yang terintegrasi dengan iklim. Kemudian di sini kita memperbarui model tersebut dengan model lengkapnya yaitu host vector dengan melibatkan iklim. Kemudian kita tambahkan juga clustering di dalamnya. Kemudian untuk yang chain dan codes itu juga melibatkan data Denggi dan iklim, namun di dalamnya tidak melibatkan faktor mobilitas dan clustering. Begitu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjutkan dengan sanggahan dari Dr. Muhammad Apri dari ITB. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama-tama saya juga ingin sama-sama mengucapkan selamat kepada Mas Fahrudin atas selesainya disertasi ini. Kira ini pencapaian yang sangat baik. Gitu. Lalu kemudian terkait hal ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin saya ingin mengklarifikasi model yang ada di buku disertasi di model 41 dengan model Y21. Jadi
Kedua model ini sama-sama menggambarkan model SIR gitu ya dengan host dan vektor, tapi kemudian terjadi perbedaan pembagi di suku transisi dari kompartemen S kompartemen I untuk host. Gitu. Jadi kalau di model 41 ini pembaginya itu adalah M yang merupakan jumlah total vektor, sementara kalau di model 21 pembaginya itu adalah jumlah total host atau jumlah total manusianya gitu yang ada dalam model. Nah, kalau misalnya kita ambil nilai parameter tertentu saja, itu saya kira itu akan menghasilkan nilai yang berbeda gitu untuk menyatakan laju perpindahan dari S ke I gitu. Nah, ini bisa tolong dijelaskan maksudnya perbedaan ini bagaimana gitu. Lalu kemudian kira-kira yang benar itu yang mana? Atau mungkin dua-duanya benar gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat kalau saya lihat di bab 4 gitu ya, ketika memasukkan faktor iklim ke dalam model, data yang dipakai itu adalah data Kota Semarang gitu. Jadi di bagian akhirnya itu saya. Lalu kemudian dari data ini kemudian diperoleh bahwa diperoleh lag antara faktor iklim dan insiden itu sekitar 18 hari. Nah, pertanyaan saya adalah apakah 18 hari ini angka yang bisa dipakai juga di tempat lain gitu. Maksud saya kalau misalnya untuk di Malang bagaimana gitu, apakah sama-sama 18 hari juga gitu. Jika misalnya berbeda untuk kota lain berarti artinya harus dilakukan analisis yang berbeda, maka apakah itu juga akan mempengaruhi panjang interval prediksi juga itu untuk di kota lain yang berbeda juga gitu. Kemudian yang terakhir mungkin yang ketiga, untuk clustering, untuk metode clustering itu metode yang dipakai untuk mengestimasi parameter adalah metode PSO. Tapi kemudian di bagian yang lain metode estimasi parameter yang dipakai itu adalah spiral dynamics gitu. Jadi dua-duanya metode global gitu ya. Tapi kemudian kenapa yang satu dibedakan harus PSO, kenapa yang lain dia harus SDO gitu? Apakah ada alasan khusus atau tidak? Gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke. Ya silakan. Ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Apri. Untuk terkait pertanyaan pertama, yaitu tentang klarifikasi model di 4.1 dengan 2.1 yang memberikan pembagi yang berbeda di dalamnya. Jawaban yang pertama adalah hal ini terkait karena pendekatan pada penelitian ini itu melanjutkan dari pendekatan pada Thomas di tahun 2017. Kemudian yang kedua itu kalau dipandang sebagai petanya itu berbeda Pak, baik dimensi maupun besarannya. Nah pada model Esteva, pada pembagi S per N itu sebenarnya terdapat parameter orang per nyamuk agar dimensi non-linearnya itu menjadi manusia per nyamuk. Sehingga dimensi dari B-nya itu sendiri adalah gigitan per nyamuk. Seperti itu. Untuk yang kedua, terkait dengan apakah 18 hari lag time itu bisa dipakai di tempat lain juga. Jawabannya lag antara faktor iklim dengan incidence di daerah itu memungkinkan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain itu karena pengaruh karakteristik juga bisa sama Pak. Nah, jika misalkan berbeda, apakah angka yang berbeda itu juga akan mempengaruhi interval prediksi model? Jika prediksinya itu menggunakan data kasus sebenarnya, maka berpengaruh, Pak. Tapi jika prediksinya, tapi kita juga bisa memperpanjang interval prediksinya dengan menggunakan data hasil prediksi untuk digunakan memprediksi kasus selanjutnya, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, mengapa untuk klasterisasi pakai menggunakan PSO sedangkan di bahasan lain menggunakan SDO atau Spiral Dynamic Optimization. Alasannya yang pertama karena pada waktu melakukan komputasi untuk mencari optimal variannya itu waktu yang dibutuhkan komputasinya cukup lama sehingga kemudian kita mencari alternatif lain, metode lain yang memberikan hasil yang sama
waktu komputasi yang lebih singkat yang dalam ini kita jumpai pada PSO. Kemudian untuk bahasan-bahasan yang sebelumnya, karena waktu komputasinya tidak cukup lama, makanya kita belum membandingkan penggunaan dari kedua metode pendekatan tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Lanjutkan ke Nyangga. Dr. Sabto Wahyu Indratmo. Saya persilakan. Oh, masih mute? Terima kasih Pak Ketua. Oke. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Promovendus ya yang sudah mencapai sidang terbuka ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk prestasinya. Saya mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama tadi sudah dipaparkan Promovendus menerangkan ada model deterministik dan model stokastik gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah pada kondisi seperti apa kita dapat menggunakan hasil model deterministik dan pada kondisi mana kita dapat menggunakan model stokastik. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, di sini saya ingin tahu ketika kita mengaplikasikan model yang sudah dipaparkan tadi di lapangan gitu ya, apakah model ini dapat langsung diterapkan gitu ya? Jadi sefleksibel apa model yang Promovendus ini hasilkan. Yang ketiga itu adalah mengenai model tadi ya, model dengan modifikasi yang sudah diterapkan di sini ya, termasuk ada faktor mobilisasi dan sebagainya. Ya, nah di sini saya ingin tahu dengan modifikasi-modifikasi ini informasi apa saja yang bisa digali oleh model yang dibangun ini yang tidak bisa dilihat oleh model sejenis yang ada di literatur. Itu saja. Terima kasih. Oke, silakan dijawab langsung. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Sabto. Terkait pertanyaan pertama, pada kondisi yang mana kita harus menggunakan model deterministik dan pada kondisi mana kita harus menggunakan model stokastik. Nah, sejauh pengalaman saya dalam melakukan penelitian, model deterministik biasanya dikaitkan dengan masalah-masalah yang smooth atau masalah-masalah yang mulus di dalamnya. Tapi model deterministik itu juga bisa mendekati model atau data yang bersifat stokastik, namun pada secara rata-rata saja seperti itu. Kemudian untuk yang stokastik di sini model stokastik lebih mengakomodasi aspek ketidakpastian, pada suatu transmisi penyakit seperti itu. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan apakah model ini bisa langsung diterapkan. Pertanyaannya bisa, namun pada praktisinya masih untuk model untuk diterapkan sebenarnya masih bisa, namun secara akurasi karena model ini masih berbasis model deterministik, perlu dikonstruksi ulang model stokastiknya untuk memperoleh selang kepercayaan dari model yang dihasilkan. Kemudian pada pendekatan yang lain yang menggunakan regresi itu juga bisa langsung diterapkan. Namun akan lebih baik jika kita bisa meningkatkan dengan menampilkan confidence interval di dalam prediksinya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, modifikasi modelnya apa saja yang bisa dibangun dan tidak
yang bisa diketahui dan yang tidak bisa ditemukan dari model-model yang sebelumnya. Jadi model pendekatan atau modifikasi yang kita lakukan di sini itu keterbukaannya bisa dari clustering. Jadi dengan menggunakan metode clustering tersebut kita bisa melihat karakteristik dari iklim. Jadi ketika kita mempunyai karakteristik iklim pada hari ini, jadi kita bisa memperkirakan tingkat kasus kejadian dengue yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih. Kita pertanyaan pembimbing. Kita mulai Dr. Arsena Sopahe Luwakan dari BMKG sebagai anggota tim pembimbing. Saya persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama saya ingin mengucapkan selamat pada Fahrudin dan juga tentunya selamatnya keluarga dari Fahrudin. Saya ingin juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin kualitas sains dan matematika ya. Saya juga riset ini bukan hanya riset terapan, kali terapan dari risetnya yang dibuktikan dan juga operasionalisasinya hasil karya Fahrudin itu berupa sistem peringatan dini demam berdarah dengue di Jakarta yang kita tahu semua bernama DBD-Klim sebagai hasil kerjasama antara ITB, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jakarta, dan juga BMKG. Bukti lainnya yang juga sangat kami apresiasi yaitu hak atas kekayaan intelektualnya untuk DBD-Klim, dan sebentar lagi yang satu lagi keluar itu Simora yang telah mendapat pengakuan dari negara dalam hal ini oleh Kemenkumham. Nah, izinkan saya berdiri dari posisi sebagai pihak yang sangat tertarik dengan aplikasi dari risetnya Saudara Promovendus. Saya ada 3 pertanyaan. Salah satu pertanyaan saya sebenarnya mirip dengan Pak Sabto, oleh karena itu izinkan saya untuk memodifikasi sedikit. Yang pertama mungkin pertanyaannya, menyimak hasil yang sangat baik yang disampaikan oleh Promovendus pada bab 4.3 mengenai pemodelan antara demam berdarah dengue dengan iklim. Bagaimana pendapat Promovendus mengenai model saudara jika diaplikasikan di satu lokasi wilayah dengan iklim yang tidak berfluktuatif? Misalkan ada satu lokasi di Pulau Papua, di mana di situ hujannya relatif konstan sepanjang tahun, temperaturnya juga konstan, dan kelembabannya juga konstan, sehingga minim fluktuatif. Apakah itu kira-kira akan berdampak pada pendekatan, misalkan bagian dari clustering yang saudara lakukan di approach saudara? Nah, pertanyaan kedua mungkin lebih bersifat perspektif. Bagaimana saudara Promovendus membandingkan hasil riset saudara dengan hasil riset mengenai peringatan dini demam berdarah lainnya, misalkan yang dihasilkan oleh Low dan kawan-kawan di Brasil? Bagaimana saudara melihat hal ini? Apakah pendekatannya lebih baik atau mirip, atau bagaimana? Mohon pandangannya mengenai ini. Yang ketiga, itu saya ingin menanyakan pandangan Promovendus, bagaimana Promovendus melihat kelanjutan dari pengembangan riset yang setelah dilakukan, di mana riset yang dilakukan ini menurut saya bukan hanya menjanjikan dari segi pengembangan sainsnya dan untuk membangun pemahaman, tapi juga untuk mendapatkan manfaat sosioekonomi lainnya dalam hal penerapannya. Jadi bagaimana saudara melihat pengembangan ini ke depan untuk penerapannya? Terima kasih Bapak Ketua, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Silakan dijawab oleh Promovendus langsung. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Arsena Sopahe Luwakan. Jadi terkait pertanyaan pertama, yaitu jika cuaca di suatu daerah itu hampir relatif konstan, itu apakah model ini masih
bisa diaplikasikan, menurut saya masih perlu melakukan investigasi lebih lanjut apakah pengaruh iklim itu signifikan dalam penyebaran virus dengue di daerah tersebut. Kemudian mengingat faktor yang menyebabkan penyebaran virus ini itu bukan cuma iklim, tapi juga bisa ada kemungkinan mobilitas manusia, kemudian kondisi lingkungan yang bisa jadi secara geografis itu mendukung faktor dalam berkembang biak seperti adanya rawa-rawa atau sungai seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana pendapat mengenai riset Promovendus dibanding riset-riset yang lain yang telah dikerjakan di negara-negara yang lain. Yang pertama adalah hasil riset ini memberikan lag time antara kasus dengue dan iklim di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Malang, dan Semarang, dan memberikan hasil yang berbeda. Demikian juga dengan kasus di luar negeri, ada yang sama, ada yang berbeda seperti itu. Jadi kondisi-kondisi tersebut bisa bisa jadi merepresentasikan dari kondisi iklim yang berada di daerah tersebut. Kemudian riset ini juga melibatkan dua faktor mobilitas sekaligus dan dua faktor sekaligus, yaitu faktor mobilitas dan faktor iklim, yang memberikan pandangan baru terkait bagaimana kita mengelompokkan kasus. Apakah kasus yang akan terjadi itu kasus yang rendah, sedang, dan tinggi, untuk upaya early warning system bagi pengambil kebijakan, kiranya kebijakan apa yang perlu dipersiapkan sebelum kasus dengue outbreak seperti itu. Untuk yang pertanyaan ketiga terkait dengan bagaimana pengembangan pemanfaatan secara sosial gitu untuk hasil riset ini. Yang pertama yang mungkin bisa dikembangkan pada penelitian ini adalah bisa dikembangkan lebih lanjut terkait model dengan melibatkan struktur usia di dalamnya. Jadi kita bisa melihat struktur usia atau kelompok usia mana yang memiliki laju infeksi yang lebih dominan atau lebih tinggi itu pengaruhnya terhadap transmisi ini. Kemudian yang kedua juga bisa melibatkan faktor atau intervensi atau vaksinasi untuk melihat bagaimana pengaruh dari tindakan intervensi yang dilakukan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan ke Dr. Nuning Nuraini dari ITB. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovendus karena sudah sampai kepada sidang buka. Pencapaian yang sangat baik di jurnal-jurnal bereputasi. Semoga ke depan semakin baik prestasinya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, pada disertasi ini digunakan beberapa data untuk mengestimasi parameter yang digunakan pada model. Bagaimana pandangan Promovendus terkait penggunaan data pada model yang sudah dikerjakan? Yang kedua, dalam menentukan parameter yang tepat, masalah pemodelan ini merupakan tantangan sendiri di riset yang sedang dilakukan. Nah, salah satu cara dalam penentuan parameter tersebut adalah menggunakan metode optimasi yang tepat, sehingga menghasilkan nilai yang cukup baik dan dapat divalidasi terhadap fenomena yang ada. Nah, terkait hal ini, bagaimana pandangan Promovendus terkait 2 metode optimasi, yakni gradient based method dan meta-heuristic method dalam menyelesaikan masalah optimasi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, validasi merupakan tantangan terbesar dari model yang sudah dikonstruksi. Dari sisi ini, bagaimana tingkat kepercayaan Promovendus terhadap model yang dihasilkan? Dijawabnya cukup dengan intuisi, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Nuning Nuraini. Untuk pertanyaan pertama
terkait penggunaan data pada pemodelan yang saya lakukan. Yang pertama, menurut saya data itu merupakan sekumpulan fakta yang diperoleh yang memuat informasi-informasi dari suatu kejadian seperti itu. Jadi dengan adanya data kita bisa menggali informasi-informasi lebih terkait suatu kejadian tersebut yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk pemodelan. Kemudian yang sering dilakukan adalah yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita memvalidasi atau menggunakan data sebagai validasi dari hasil model yang telah kita konstruksi. Kemudian untuk yang kedua terkait pandangan antara optimasi yaitu gradient based method dan meta heuristic method. Jadi secara garis besar metode optimasi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode eksak atau pendekatan dengan metode eksak dan metode pendekatan. Jika kita lihat metode eksak di sini merupakan metode optimasi yang menekankan pada bukti untuk mencari solusi yang optimal. Dalam hal ini gradient based method itu masuk pada metode eksak. Namun metode ini biasanya sensitif terhadap initial condition dan dapat terjebak di local optimum. Kemudian untuk metode meta heuristik itu merupakan metode pendekatan di mana metode ini itu sebenarnya konsep dari cara memperoleh solusi optimalnya itu dengan menggunakan konsep try and error. Nah, meta heuristik sendiri itu metode yang berbasis heuristik untuk mencari solusi optimal secara efisien. Dalam hal ini untuk dalam iterasinya itu selalu memperbaiki dari calon solusinya secara iteratif. Kemudian kelebihannya adalah metode ini lebih eksploratif dalam mencari global optimum dan lebih fleksibel untuk diterapkan pada masalah non-smooth optimization yang tidak bisa dikerjakan oleh metode gradient based method seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan yang ketiga, bagaimana tingkat kepercayaan Prometheus terhadap validasi model. Jadi validasi model yang Prometheus lakukan di sini adalah pada tahap mencari kombinasi parameter terbaik yang meminimumkan output atau meminimumkan hasil simulasi dengan model yang ada. Jadi tingkat kepercayaannya dalam ini masih bersifat kualitatif. Gitu. Terima kasih. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke Ketua Tim Pembimbing, Profesor Edi Suwono. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi Saudara Promovendus, ini saya ada 2 pertanyaan. Jadi sebagian besar dimensi permasalahan itu sudah ditanya dan disajikan oleh Saudara Promovendus, baik untuk menjawab pertanyaan dari para penanya sebelumnya. 2 pertanyaan. Yang pertama, umumnya hasil-hasil penelitian matematika, baik di dunia maupun di tingkat nasional, jarang sekali bisa sampai pada implementasi di lapangan. Ya. Nah, Saudara Promovendus berhasil masuk dalam tim, membawa permasalahan ini, dan kemudian diapresiasi oleh Dinas Kesehatan Pemda DKI, dan kemudian hasilnya tampil dalam bentuk early warning system di BMKG yang digunakan oleh masyarakat luas untuk mendeteksi perkembangan di Jakarta, di tiap wilayah. Nah, saya ingin di sini bahwa pengalaman Anda ini akan bermanfaat untuk para matematikawan di seluruh Indonesia. Saudara Promovendus terlibat tidak hanya dalam penyelesaian matematika, tapi dalam proses bagaimana mengawali riset, kemudian membangun network, kemudian melakukan kolaborasi internasional dan banyak hal. Ya.
Nah, saya ingin satu kalimat sederhana untuk bisa Anda tampilkan untuk rekan-rekan matematikawan di seluruh Indonesia. Apa yang harus dilakukan seorang matematikawan, pengalaman selama di ITB hampir 4 tahun, saudara terlibat tidak hanya di dalam kegiatan sehari-hari menyelesaikan masalah, tapi banyak hal Anda lakukan, terlibat dalam pengajaran, terlibat dalam kegiatan internasional yang bisa saya sebut di sini, ya, dengan Malaysia, University Science Malaysia, kemudian dengan University Koblenz, kemudian ke depan nanti kita akan berkolaborasi dengan University Central Florida. Kemudian di tingkat nasional, banyak hal telah dilakukan, BMKG, kemudian Dinas Kesehatan. Nah, pengalaman ini tentunya akan bermanfaat di tempat Anda berkarir nanti. Nah, bisa yakinkan apa yang bisa Anda pertahankan kegiatan dan intensitas riset ini dalam karir Anda nanti di Universitas Pertahanan. Terima kasih. Oke, baik, silakan dijawab. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Edi Suwono. Terkait pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kita melakukan riset supaya hasil riset kita itu dapat diimplementasikan di lapangan seperti itu. Yang pertama adalah dengan memperbanyak informasi terkait terkait hasil mutakhir. Kemudian kita juga harus sering-sering berdiskusi dengan multidisiplin ilmu yang berkaitan dengan aplikasi dari pengembangan metode yang kita lakukan. Selain itu juga kita bisa melakukan kerjasama riset. Dengan melakukan kerjasama riset dan fokus pada melakukan penelitian, maka peluang besarnya kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana saudara akan mempertahankan kualitas dan produktivitas riset di universitas tempat Anda berkarir, yaitu di Universitas Pertahanan Indonesia. Jadi yang pertama menurut saya adalah fokus dan tekun dalam melakukan penelitian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tetap menjalin hubungan kerjasama riset antar berbagai instansi atau multidisiplin ilmu. Kemudian yang kedua adalah selalu update informasi ilmu pengetahuan seperti mengikuti conference, kemudian membaca update-update paper dan buku. Kemudian selanjutnya adalah melakukan manajemen waktu yang baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, demikian sidang promosi bagian pertama telah selesai. Dan selanjutnya saya mohon kesabaran hadirin untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Sekolah Pasca Sarjana untuk memberikan rapat penilaian. Dengan demikian, saya skor sidang ini selama lebih kurang 30 menit.